kalau kelebihannya anak SMK nanti setelah kuliah apa sih? Oh, kelebihannya tentunya ini yang spesial sebenarnya, Bu. Oh, yang Ya, spesial? iya. Waduh. Kita semuanya, untuk sedulurmu semuanya, dalam menentukan pilihan. Waduh, menentukan pilihan. Pilihan yang mana ini, Bu? Pilihan hidup, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di Muhim Corner, tempat buat ngobrol cerdas, ringkas, dan juga jelas mengenai berbagai hal tentang SMK Muhammadiyah Imogiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita ada tamu yang spesial. Di sini sudah ada Bapak Ferry Haji Nugroho. Selamat pagi, Pak Ferry. Pagi, Bu Afifah. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Afifah juga sehat? Sehat, Pak. Oke, Alhamdulillah. Luar biasa pokoknya. Selalu semangat ya. Selalu semangat. Iya. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita akan sedikit membahas mengenai bidang di bimbingan konseling. Nah, Pak Ferry ini kan salah satu guru BK ya, Pak ya. Iya, benar. Gitu. Nanti bantu dijawab ya, Pak ya, untuk beberapa pertanyaan mengenai bimbingan konseling. Oke, siap. Yang pertama nih, Pak, yang ingin saya klarifikasi. Waduh, klarifikasi nih. Bimbingan konseling itu kan kesannya kayak horor banget gitu ya, Pak. Bener nggak sih sebetulnya? Mungkin ini masih menjadi stigma yang sampai sekarang pun melekat ke BK ya, bimbingan konseling. Ya, di berbagai sekolah ataupun di sekolah kita mungkin masih mengecap bahwa bimbingan konseling itu sebagai polisi sekolah. Iya, betul. Ya kan? Makanya tadi Bu Afifah menanyakan horornya BK. Horornya BK. Ketika mungkin anak dipanggil ke ruang BK, ada apa gitu kan? Iya, Padahal belum banget. tentu bahwa ketika masuk di ruang BK itu anaknya bermasalah. Oh gitu. Oke. Bahkan mungkin ada yang beliau anak-anaknya itu tanya curhat bukan pada masalah yang negatif atau apa, kan bisa jadi, atau konsultasi seperti itu. Oh iya, kalau untuk bidangnya atau layanannya di bimbingan konseling tuh meliputi apa aja, Pak Ferry? Oke, di bimbingan konseling itu ada 4 bidang ya, di BK itu jadi ada 4 bidang. Pertama ada bidang pribadi, sosial, belajar, yang terakhir karir. Oh gitu. Ya, jadi fokusnya ada ke 4 bidang itu. Kayaknya ada yang cukup menarik nih, saya pengen tanya fokus ke salah satu dulu ya, Pak ya, Oh iya, supaya durasi kita nggak kelamaan. Iya. Saya pengen ini nih, Pak, kalau tadi kita ngomongin yang horor mungkin ya udahlah, karena ternyata memang nggak horor. Iya. Kita ingin bahas mengenai tadi ada bimbingan karir ya. Iya, ada. Mengenai bimbingan karir. Nah, mungkin benar. anak-anak tuh sok datang ke BK buat ini ya. Buat Untuk bimbingan tanya. karir ya. Iya, banyak, Bu Afifah. Iya. Banyak yang seperti itu. Apalagi yang sudah kelas 3 ini mau lulus ya, yang masih goyah bimbang kanan kiri. Oh, masih goyah, masih bimbang. Iya. Emang biasanya ini apa sih, Pak, peluangnya setelah lulus SMK tuh teman-teman sedulur muhim semuanya tuh bisa peluangnya apa aja sih? Peluang setelah lulus SMK itu sangat besar, yaitu pertama anak bisa langsung kerja karena memang SMK kan disiapkan untuk kerja. Jelas ya itu ya. Jelas. Iya. Yang kedua bisa berwirausaha. Nah, yang ketiga juga bisa kuliah, Bu Afifah. Oh, tetap bisa kuliah ya? Tetap bisa kuliah. Ada yang beranggapan bahwa siswa SMK hanya bisa langsung kerja saja, nggak bisa kuliah. Padahal sangat bisa sekali. Kalau untuk siswa atau lulusan muhim biasanya juga banyak, Pak, persentasenya yang ikut kuliah. Meskipun tidak sebanyak dengan sekolah menengah ya, SMA yang lain, tapi SMK kita alhamdulillah juga ada. Ada ya. Artinya tetap ada peluang untuk kita bisa sekolah, bisa melanjutkan kuliah gitu ya. Okay. Oh iya. Terus ini nih, Pak, mungkin terkait dengan prosedurnya. Kalau misalnya memang ternyata ada siswa yang saya, Pak, setelah lulus kepengen kuliah nih ternyata kayak gitu. Nah, nanti prosedurnya seperti apa sih, Pak? Oh, prosedurnya. Ya, tentunya yang mau kuliah itu pertama ya mungkin untuk selalu aktif mengikuti informasi perkembangan perkuliahan dulu. Oh gitu. Ya, paling enggak dia sudah memahami univ mana yang mau dituju katakanlah ya. Yang nama di bimbingan konseling itu kan anak
diharapkan bisa memahami dirinya sendiri, kemudian bisa mengaktualisasi dirinya sampai memecahkan masalahnya. Ini ya, mencari jati diri ya, Iya. mengenali diri sendiri ya. Mengenali diri sendiri sampai nanti bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ya, jadi bagi Nanda yang pengen kuliah semua, silahkan banyak-banyak menggali informasi dari perguruan tinggi manapun. Ya. Oke. Dan agenda tahunan kita ada ini, Mbak Viva. Agendanya Ya, apa Pak? agenda tahunan kita selalu ikut dalam SNMPTN. Artinya ada peluang untuk masuk ke universitas negeri ya? Ada, nggih. Oh ya, jadi ikut SNMPTN. SNMPTN. Kalau untuk SNMPTN nanti prosedurnya seperti apa sih Pak? Ya. SNMPTN ini untuk yang sekarang prosedurnya saya jelaskan sedikit dulu nggih. Sedikit Yang aja, gambaran aja. Ya, SNMPTN atau sering disingkat SNMPTN itu adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes. Oh gitu. Ya. Nah, terus seleksinya pakai apa tuh? Ya, seleksinya yaitu menggunakan nilai raport semester 1 sampai 5. Semester 1 sampai 5. Nggih. Artinya teman-teman yang sekarang masih proses belajar terus besok kepengen lulus kuliahnya, Iya. pengen masuk jalur SNMPTN, berarti harus benar-benar giat ya. Iya, Setiap benar-benar semesternya harus dapat nilai yang sesuai dengan Nggih, standar gitu iya. ya. Karena setiap univ itu kan punya nilai rata-rata tersendiri. Oh gitu. Misalkan di UGM indeks rata-ratanya berapa? Ya, kenapa saya tadi mengarahkan anak-anak untuk banyak mencari informasi, yaitu salah satunya biar dia paham univ yang mau dituju itu indeks rata-ratanya berapa, kemudian bisa introspeksi nilainya. Ya, nilainya yang sudah saya peroleh berapa. Tapi selama itu misalkan belum waktu pendaftarannya mulai kan bisa minta pengayaan. Katakanlah nilainya belum terlalu tinggi atau bahkan ada remedi bisa memperbaiki dulu. Oke. Oh iya gitu. Ya itu. Kalau ternyata nih Pak, setelah nyoba SNMPTN, Iya. ternyata belum lolos. Iya. Nah, apakah ada peluang-peluang yang lain? Tentu saja ada. Oh ada ya, masih ya. Kuliah, penerimaan kuliah masuknya itu tidak hanya paten di SNMPTN. Ya, tentunya masih ada jalur lain seperti SBMPTN. Oh, gitu. Kemudian ada seleksi mandiri. Terus masih ada lagi jalur yang misalkan di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, mohon Swasta maaf ya. Swasta. Tidak melulu harus ke negeri, tidak. Swasta pun sekarang juga banyak yang kualitasnya bagus. Jadi memang perlu pemahaman dari Nanda semua, dari siswa-siswi kita. Kalaupun memang pengen kuliah mau ngejar negeri dulu, silahkan boleh. Ya itu hak mereka ya, hak mereka untuk mencari yang negeri dulu boleh. Tapi nanti juga swasta ada peluangnya untuk Ada masuk. peluangnya. Bahkan juga untuk jalur beasiswa bisa, Bu. Oh gitu. Nggih. Walaupun di swasta Walaupun ada di beasiswa ya. swasta, nggih. Negeri swasta bisa. Nggih. Wah berarti lumayan ya sedulurmu semuanya kalau misalnya memang mau kuliah, nah nanti silahkan mulai dari sekarang dipersiapkan dengan baik. Terus ini Pak, kalau kira-kira kisaran bulan apa sih Pak biasanya SNMPTN itu? Ya, SNMPTN untuk sekarang sudah mulai. Oh malah sudah mulai ya, ini Ya, bulan Februari ya? bulan Februari. Launchingnya di Januari kemarin sudah. Oh launchingnya di Januari Ya, kemarin. Januari sudah. Ini anak-anak sudah banyak yang konsultasi nih, Bu. Oh Ya, gitu. Banyak yang Sudah konsultasi. ini pengen ngarah kuliah, kesana ya. Mencoba yang SNMPTN dulu, SNMPTN dulu. Ya, karena peluangnya cukup besar. Karena bagi sekolah kita, karena akreditasinya sudah A, Bu. Oh gitu. Ya, jadi per jurusan itu bisa sebesar 40% dari jumlah siswa yang ada, kuotanya. Oh, berarti ini ya lumayan gede ya Iya, kita lumayan bisa gede. masuk ke jalur SNMPTN. Katakanlah di otomotif ada 300 anak total, berarti sekitar hampir separuhnya bisa ikut. Hampir separuhnya bisa ini ya, bisa berpeluang Bisa untuk berpeluang untuk masuk mendaftar. ke Iya. situ. Nah, terus nih Pak, seandainya kan ini kan memang kita kan asalnya dari SMK tuh. Iya. Kalau kelebihannya anak SMK nanti setelah kuliah apa sih? Oh, kelebihannya tentunya ini yang spesial sebenarnya, Bu. Oh, yang Ya, spesial. iya. Waduh. Karena enak apa? nih. Dibandingkan dengan sekolah yang bukan kejuruan, tentunya anak SMK kan sudah punya bekal tersendiri keterampilannya. Oh, keterampilan ya. Tinggal nanti di perguruan tinggi kan semakin diasah keilmuannya, juga prakteknya kan semakin high, tinggi, oke. semakin tinggi. Ini ya, semakin expert ya. Ya, karena nanti setelah lulus kuliah dengan keterampilan yang sudah diperoleh di SMK, kemudian nanti didapatkan di perkuliahan lagi, insya Allah
lulusan dari perguruan tinggi dari skillnya nanti bisa lebih mumpuni. Oke. Berarti itu ya kelebihan-kelebihannya SMK. Terus mungkin pertanyaan yang terakhir Pak. Iya. Mungkin Pak Ferry ada tips untuk kita semuanya, untuk sedulurmu semuanya dalam menentukan pilihan. Waduh, menentukan pilihan. Pilihan yang mana ini, Bu? Pilihan hidup, Pak. bukan. Jadi untuk menentukan pilihan setelah lulus SMK. Nah, kira-kira pengennya nanti atau kan masih bingung tuh biasanya mau lulus tuh mau ngapain kayak gitu loh. Nah, mungkin ada tips dari Pak Ferry untuk sedulur muhim semuanya. Tips bagi sedulur muhim semuanya, terutama siswa-siswi yang sudah mau lulus, ya khususnya kelas 3 ini ya Bu. Pertama yaitu setelah lulus SMK, bahkan tidak SMK juga, dari sekolah jenjang manapun, pertama yaitu bisa memahami potensi dirinya. Kalau dia sudah bisa memahami potensi dirinya, kemudian memahami semua hal yang ada pada dirinya, insya Allah nanti dengan memahami hal yang lain mudah, ya kan? Terus kemudian tidak kalah penting juga di dalam diri tadi ada minat dan bakat. Ya mungkin belum sampai kelas 3 ini kadang masih bingung, Pak Jane minat saya itu apa? Ya, kemudian bakat saya itu apa? Mungkin dengan ngobrol-ngobrol dengan guru BK nanti bisa. Ini ya, siswa kelas 10 pun juga boleh ya ngobrol-ngobrol ke BK ya? Karena persiapannya kan dari semester 1 Bu. Dari kelas 10 misalkan udah punya niatan untuk kuliah, mulai konsultasi monggo silakan. Gitu. Ya, jadi tadi yang pokoknya yang paling mendasar adalah pahami potensi dalam mengenali diri sendiri. Terus kemudian banyak cari informasi, tips yang lain. Kemudian kalau memang pengen yang tadi jalur SNMPTN, yaitu mengembangkan prestasi. Karena sekali lagi di garis bawahi Bu, saya tadi kelupaan bahwa jalur SNMPTN adalah jalur prestasi. Jadi peluang besar untuk siswa-siswi sekalian kalau punya nilai tambahan seperti sertifikat Bu, nah itu nanti bisa untuk poin plus. Jadi itu ya mungkin Pak Ferry untuk bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ferry. Sama-sama Bu Viva. Jadi begitu sedulur muhim semuanya untuk obrolan kita pada kesempatan kali ini di Muhim Corner ya, mengenai bimbingan karir setelah lulus. Silahkan nanti teman-teman kalau mau kerja, mau kuliah atau mau berwirausaha, mau menggali potensi diri bisa konsultasi dengan bimbingan konseling yang jelas nggak horor ya Pak ya. Perlu digarisbawahi bahwa silakan dihilangkan kesan horor BK mulai sekarang ini ya. Pak Ferry aja ngomongnya gitu ya. Mungkin itu kami akhiri untuk edisi Muhim Corner kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ferry. Terima kasih sedulur muhim semuanya. Semoga obrolan kita bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry. Sama-sama Bu. Sampai jumpa besok.